Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang kamu rencanakan? Tanya Daisu. Pada saat ini, Daisu benar-benar panik. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah tidak ada lagi, dan sebagai gantinya, itu adalah teror yang tak ada habisnya. Mereka berada di tempat antah berantah, dan itu adalah tempat yang sempurna untuk membunuh seseorang. Karena itulah, dia berkeinginan untuk mencoba membunuh Chu Feng di tempat ini. Namun sayangnya, status mereka berdua telah benar-benar terbalik. Dia yang seharusnya menjadi orang yang membunuh Chu Feng, itu malahan menjadi mangsa bagi Chu Feng. Dia tampak sangat takut, bahkan sangat takut dari lubuk hatinya. Meskipun tempat ini secara teknis masih merupakan wilayah aliansi spiritualia dunia, tapi sebagai anggota aliansi spiritualis dunia, ia tahu betul bahwa tidak ada yang menjaga tempat ini. Jika Chu Feng benar-benar berani untuk membunuhnya dan melenyapkan tubuhnya, maka tidak ada yang bisa menentukan di mana dia telah mati dan siapa yang telah dia bunuh. Aku tidak berencana untuk berbuat banyak. Hanya saja, aku ingin memberi tahu kamu berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk menyerang aku, kata Chu Feng. Kamu berani. Menurut kamu di mana ini? Kamu pikir aku ini siapa? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku di sini, maka kamu tidak hanya tidak akan bisa pergi dengan selamat, bahkan kerabatmu juga akan terlibat dengan masalah kamu. Melihat bahwa situasinya sangat buruk, Daisu dengan ganas mengancam Chu Feng. Dia ingin menakut-nakuti Chu Feng dengan aliansi spiritualis dunia, dan membuatnya agar Chu Feng tidak bertindak ceroboh. Oh, apakah benar begitu? Kalau benar begitu, aku ingin melihat apakah aku benar-benar tidak akan bisa pergi dengan aman setelah membunuhmu, ucap Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kilat mulai berkedip di matanya. Ekspresinya juga berubah sedingin es. Pada saat yang sama, jumlah niat membunuh yang tidak terbatas menutupi seluruh wilayah. Seperti iblis yang bersembunyi di awan hitam, niat membunuh Chu Feng benar-benar mengelilingi Daisu, San menutup semua jalur pelarian baginya. Jangan bunuh aku, teriak Daisu. Merasakan niat membunuh Chu Feng, Daisu mulai menggigil ketakutan. Saat kakinya melemah, aliran panas menggulung selangkangan celananya, dan kemudian membasahi mereka. Dalam sekejap, bau busuk pun segera muncul. Setelah menciumnya, Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia kemudian menunjukkan senyum menghina dan berkata, "Lihatlah, betapa tidak bergunanya dirimu itu," ucap Chu Feng. Melihat penampilan Daisu saat ini, Chu Feng kehilangan niatnya untuk membunuh. Meskipun orang ini memiliki niat untuk membunuh Chu Feng sebelumnya, tapi dia sebenarnya adalah pengecut besar. Bagi orang-orang seperti dia, bahkan jika mereka harus dilepaskan, mereka tidak akan membuat masalah baginya di masa depan. Itu karena mereka tidak memiliki potensi untuk melakukannya. Dengan demikian, dia merasa bahwa akan lebih baik membiarkan Daisu hidup, sehingga dia bisa melihat celah kekuatan yang akan tumbuh di antara mereka, dan menyesali keputusan yang telah dia buat hari ini dan selamanya hidup dalam ketakutan. Namun meski begitu, niat membunuh Daisu sebelumnya itu sangatlah dalam. Jika bukan karena Chu Feng menjadi sangat kuat, Daisu ini pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan aman. Kemungkinannya Chu Feng akan kehilangan nyawanya karena Daisu pada hari ini. Jadi untuk orang-orang seperti dia, bahkan jika Chu Feng mengampuni hidupnya, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan damai, dan pasti ada semacam hukuman, pikir Chu Feng. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng meraih kerah Daisu dengan satu tangannya, dan mengepalkan tangan lainnya menjadi kepalan tangan, lalu melesatkannya dengan keras di wajah Daisu. Dengan hanya beberapa pukulan, wajah Daisu menjadi berdarah dan bengkak. Bukan saja hidungnya hancur begitu keras hingga roboh, dan giginya juga hancur, bahkan salah satu matanya menjadi buta. Namun meski begitu, Chu Feng masih tidak bisa menghilangkan amarahnya. Dengan demikian, tinjunya berubah menjadi cakar, dan ia meraih ke bahu Daisu dan memutar lengannya.
Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menendang kaki kanan Daisu, dan mematahkannya dengan kejam. Menjerit, maafkan aku, aku mohon padamu. Saudaraku Chu Feng, kamu adalah kakekku, kamu juga leluhurku, jadi tolonglah, aku mohon padamu, maafkan aku, jangan pukul aku lagi, ucap Daisu. Hanya dalam sekejap, tubuh Daisu dipenuhi memar dan luka. Namun selain berteriak, Daisu tidak berani mengatakan apa-apa tentang pemukulan Chu Feng. Seperti seorang cucu, ia mulai memohon ampun kepada Chu Feng tanpa henti. Chu Feng tiba-tiba berhenti memukuli Daisu, dan kemudian dengan dingin berkata, kakekmu ini, Chu Feng, sekarang dalam suasana hati yang baik. Jadi aku akan membiarkanmu pergi, ucap Chu Feng. Kamu benar-benar membiarkan aku pergi? Tanya Daisu. Mendengar kalau Chu Feng berencana untuk melepaskannya, Daisu sangat terkejut. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi curiga, dan dia tidak berani percaya dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Enyahlah sekarang juga, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Terima kasih Brother Chu Feng, terima kasih Brother Chu Feng, ucap Daisu. Melihat bahwa Chu Feng mengangguk, Daisu segera mulai terhuyung, berguling, dan merangkak kembali dari tanah. Kemudian tanpa peduli tentang hal lain, dia melonjak ke langit dan mulai terbang ke arah aliansi spiritualis dunia. Kecepatan melarikan diri Daisu ini sangatlah cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas beberapa mil jauhnya. Ketika dia berbalik dan tidak melihat Chu Feng di belakangnya, dia berpikir bahwa Chu Feng benar-benar membiarkannya pergi. Chu Feng, tunggu saja, begitu aku kembali ke World Spiritis Alliance, aku akan menemukan saudara senior aku untuk membantu aku. Aku akan memberi tahu kamu apa konsekuensi dari mengalahkan aku, Daisu, ucap Daisu. Pada saat ini, Daisu menggertakkan giginya karena marah. Penampilan pengecut dari sebelumnya tidak lagi hadir padanya. Justru sebaliknya, itu benar-benar digantikan dengan penampilan yang menyeramkan. Bas-bas. Namun pada saat ini, formasi spiritual besar tiba-tiba menutupi langit dan bumi. Kecepatan pembentukan formasi spiritual itu juga terbentuk sangat cepat, sehingga formasi itu langsung melampaui Daisu dan menjebaknya di dalamnya. Ketika Daisu menoleh, ekspresinya segera mengambil perubahan besar. Itu karena pada saat ini, Chu Feng sudah muncul di belakangnya. Selanjutnya, dia juga berada dalam formasi spiritual. Sudah sangat jelas bahwa Chu Feng lah yang menciptakan pembentukan formasi spiritual ini. Ketika dia melihat pembentukan formasi spiritual, Daisu mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia benar-benar takut setengah mati. Karena Daisu adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dia bisa mengatakan betapa kuatnya formasi spiritual yang ada di hadapannya ini. Dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi itu menggunakan kekuatan bela diri, dan juga tidak mungkin baginya untuk membuat celah menggunakan teknik spiritualnya. Maka dari itu, tidak ada cara baginya untuk keluar dari pembentukan formasi spiritual ini. Saudara Chu Feng, kamu, kata-katamu tidak bisa dipercaya, ucap Daisu. Pada saat ini, ekspresi Daisu sangat jelek. Dia tidak tahu apakah Chu Feng benar-benar berencana untuk membiarkannya pergi, ataukah tidak membiarkannya pergi. Itu karena, dia merasa bahwa dia sedang dipermainkan sampai mati oleh Chu Feng. Aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang menepati janji aku. Karena aku mengatakan bahwa aku akan membiarkan kamu pergi, aku secara alami akan membiarkan kamu pergi. Hanya saja, dengan penampilanmu saat ini, bagaimana mungkin kamu bisa menjelaskan dirimu kepada seniormu, serta para tetua aliansi spiritualis dunia saat kamu kembali? Sembuhkan lukamu dengan cepat, karena belum terlambat bagi kamu untuk kembali setelah menyembuhkan lukamu itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu, seru Daisu. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Daisu baru saja akan marah. Niat Chu Feng sangat jelas, ia memberitahu Daisu untuk menghapus semua bukti pemukulan Chu Feng. Saat masalah dibuat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Chu Feng sangat berbahaya. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Satu-satunya pilihan adalah mengikuti perintah Chu Feng. Dengan demikian, Daisu mulai minum obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri di tempat. Pada saat yang sama, ia membuat formasi spiritual untuk mengembalikan matanya yang telah dihancurkan oleh Chu Feng, serta dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya yang lain, dan itu termasuk lengan dan kaki yang patah oleh Chu Feng. Daisu secara praktis menggunakan semua teknik yang dia ketahui, untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan tercepatnya. Dia tidak berani bertindak lambat. Itu karena dia takut Chu Feng tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk membunuhnya. Meraung. Melihat Daisu yang berlumuran darah, yang hanya memiliki satu lengan dan kaki yang bekerja, dia buru-buru mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Melihat itu, Chu Feng hanya tertawa kecil. Chu Feng kemudian memutuskan untuk duduk di langit dalam posisi bersila, dan mulai menonton Daisu seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan. Pembentukan formasi spiritual yang telah diatur oleh Chu Feng, itu adalah pembentukan formasi spiritual dua lapis. Lapisan pertama adalah formasi penyegelan, dan lapisan kedua adalah formasi penyembunyian. Dengan demikian, Chu Feng tidak khawatir bahwa seseorang akan menemukan mereka, dan juga tidak khawatir bahwa seseorang akan mengetahui bahwa dia telah memukuli Daisu. Dia melakukan semua ini, itu karena dia ingin melihat penampilan Daisu saat ini dengan matanya sendiri. Sial, aura ini, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, tatapan Chu Feng berubah sangat. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah aliansi spiritualis dunia. Tepat pada saat ini, gelombang energi yang sangat kuat telah datang dari arah itu. Setelah ledakan keras, formasi penyegelan Chu Feng dan formasi menyembunyikan keduanya, seketika saja itu telah dihancurkan. Setelah dua formasi dihancurkan, seorang pria tua perlahan-lahan muncul dari riak energi kacau. Itu sudah jelas bahwa orang tua ini telah menghancurkan formasi spiritual Chu Feng. Setelah riak energi secara bertahap menghilang, penampilan pria tua itu secara bertahap muncul di depan Chu Feng. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut seperti bulu-bulu bangau putih salju, dan kulitnya seperti anak kecil. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Orang tua itu adalah ahli di ranah setengah kaisar bela diri. Namun meski begitu, bahkan Chu Feng sendiri tidak dapat mengetahui tingkat setengah marsial kaisarnya. Chu Feng merasa kultivasi orang tua itu benar-benar tak terduga. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang spiritualis dunia, karena dia mengenakan jubah kerajaan spiritualis dunia. Namun sayangnya, ini bukanlah poin pentingnya. Poin pentingnya adalah plat nama yang tergantung di pinggangnya. Itu adalah plat nama dari aliansi spiritualis dunia. Akan tetapi, plat nama itu benar-benar berbeda dari plat nama yang dimiliki Sima Ying dan Daisu. Plat namanya sama dengan plat nama yang dimiliki Sima Huoli. Itu bukan plat nama murid biasa, tapi itu adalah plat nama spiritualis dunia manajemen. Tampaknya, situasinya benar-benar buruk kali ini, gumam Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan keningnya karena ketakutan. Setelah dengan kejam menghajar seorang murid dari World Spiritist Alliance di wilayah mereka, ia akhirnya bertemu dengan seorang spiritualis manajemen dunia World Spiritist Alliance. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, karena ini bukanlah kabar baik. Wush! Tiba-tiba saja, pria tua itu melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, angin kencang muncul di mana-mana dan menyapu langit. Riak energi yang memenuhi langit itu langsung terhempas oleh angin kencang. Apa yang kalian berdua lakukan? Pria tua itu dengan dingin menatap Chu Feng dan Daisu, dan bertanya dengan nada dingin. Tetua Miao, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Teriak Daisu. Ketika dia melihat pria tua itu, Daisu berhenti menyembuhkan dirinya sendiri, dan segera berlari ke arah pria tua itu. Dia berlutut di tanah, dan mulai memohon bantuan dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keluhan. Daisu, apa yang terjadi padamu? Tetua Miao bertanya pada Daisu. Dia melakukan ini, dia melakukan semua ini. Namanya adalah Chu Feng, dia adalah teman yang adik perempuan Sima kenal di Qianwood Domain.
Dia dibawa ke sini oleh saudari junior Sima. Awalnya adik junior Sima ingin Chu Feng ini tinggal di sini dan menunggunya. Namun dia bersikeras untuk pergi, dan kami mencoba mendesaknya untuk tetap di sini, tetapi dia malah menolaknya. Seperti kata pepatah, mereka yang datang adalah tamu. Karena itulah, karena dia berkeras untuk pergi, aku memutuskan untuk bersikap sopan terhadap tamu kami dan pergi untuk mengirimnya pergi. Namun tidak pernah aku bayangkan, bahwa dalam perjalanan ketika aku mengirimnya pergi, dia tiba-tiba meletus dengan niat membunuh dan ingin membunuh aku, itu dikarenakan hubungan baik aku dengan saudari junior Sima. Aku pun tertangkap basah dan menerima serangan diam-diam darinya. Ini sangat menurunkan kekuatan bertarung aku, dan membuat aku tidak bisa melawannya. Untungnya tetua Miao telah tiba di waktu yang tepat. Karena kalau tidak, murid ini akan kehilangan nyawanya karena Chu Feng itu. Daisu menjelaskan dengan ekspresi keluhan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Daisu, Chu Feng hanya diam saja. Daisu ini benar-benar tidak tahu malu. Ini akan menjadi satu hal untuk membalikkan yang benar dan yang salah, tetapi Daisu ini sebenarnya menempatkan semua perilakunya yang tidak tahu malu itu kepada Chu Feng. Dia memang tak tahu malu seperti yang bisa dilakukannya. Daisu, apakah yang kamu katakan kebenaran? Tetua Miao memandang ke Daisu, dan bertanya untuk mengkonfirmasi. Aku tidak bohong. Tetua Miao, tolong bantu murid ini mendapatkan keadilan, jawab Daisu sambil berlutut kepada Tetua Miao. Kamu bisa bangun, orang-orang dari World Spiritist Alliance kami bukanlah orang yang bisa disentuh siapapun. Tetua Miao memandang Chu Feng, dan kemudian berkata dengan nada dingin. Terima kasih Tetua Miao, ucap Daisu. Setelah itu Daisu segera bangkit dari berlututnya, dan mulai melihat ke arah Chu Feng dengan senyum dingin di wajahnya. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri, bagaimana Tetua Miao akan menghukum Chu Feng. Plak, namun tiba-tiba saja, Tetua Miao melambaikan lengan bajunya, lalu tamparan keras dan jelas mendarat di wajah Daisu. Tamparan itu begitu kuat, sehingga tamparannya itu menjatuhkan Daisu. Hanya setelah berputar lebih dari selusin kali, barulah Daisu berhasil menenangkan dirinya, dan dia bahkan hampir jatuh ke tanah. Tamparan itu benar-benar kejam. Tamparan itu secara langsung merusak satu sisi wajah Daisu. Jejak telapak tangan yang sangat besar tidak hanya muncul di wajah Daisu, tapi itu bahkan menembus tulangnya. Tetua Miao, mengapa? Tanya Daisu. Pada saat ini, Daisu langsung terpana. Dia memegangi wajahnya yang berdarah tanpa henti, dan berdiri di sana dengan ekspresi kaget. Jika semuanya seperti yang kamu katakan, maka Chu Feng secara alami harus dihukum. Namun jika ada kebohongan dalam kata-kata kamu, maka orang yang harus dihukum adalah kamu. Tetua Miao memandang Daisu sambil dengan dingin berkata. Tetua Miao, apa yang kamu katakan? Murid ini tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan itu, murid ini benar-benar tidak pernah berbohong kepada kamu. Daisu menjelaskan dengan ekspresi bersalah. Kamu masih berani terus berbohong. Tetua Miao dengan dingin mendengus. Setelah itu, dengan lambaian lengan bajunya, ruang di sampingnya mulai sedikit bergetar. Sebenarnya ada formasi penyembunyian di lokasi itu. Namun, formasi penyembunyian itu telah menghilang. Saat formasi penyembunyian itu menghilang, seorang wanita cantik segera muncul. Itu adalah Sima Ying. Saudari junior Sima, seru Daisu. Ketika dia melihat Sima Ying, Daisu sangat terkejut dan ketakutan memenuhi matanya. Adapun dengan Chu Feng, rasa tegang di pikirannya telah terangkat. Karena masalah ini terkait dengan Sima Ying, maka kemungkinan besar Tetua Miao ini tidak datang untuknya. Sebagai gantinya, dia harus datang untuk Daisu sebagai gantinya. Benar saja, setelah Sima Ying muncul, dia mengulurkan tangannya dan mulai menamparkan wajah Daisu tanpa henti. Papok papok papok. Tamparan yang keras secara bertubi-tubi pun segera dilancarkan. Setelah tamparan sengit itu, dia mulai meninju dan menendang Daisu. Daisu yang telah pulih setelah menyembuhkan dirinya sendiri, sekali lagi dipukuli dengan luka dan memar oleh Sima Ying.
Penampilannya bahkan lebih menyedihkan daripada saat Chu Feng memukulinya. Saudari junior Sima, jangan pukul aku lagi, jangan pukul aku, tolong jangan pukul aku lagi. Dalam ketidakberdayaan, Daisu tidak punya pilihan selain meminta maaf dengan cara memohon. Daisu, aku menganggapmu sebagai saudara laki-laki, namun kamu sebenarnya malah tidak tahu malu. Hal-hal yang telah kamu lakukan pada Chu Feng sebelumnya, itu telah dilihat oleh tetua Miao dan aku sendiri. Namun sayangnya, kamu masih berani terus berbohong. Betapa tidak tahu malunya kamu ini, ucap Sima Ying. Namun, Sima Ying tidak menghentikan serangannya sama sekali. Sebagai gantinya, dia mulai mengutuk Daisu saat dia memukulnya. Semakin dia memukulinya, maka semakin kuat pemukulannya. Penampilannya ini sepertinya mengindikasikan bahwa dia berharap bisa mengalahkan Daisu sampai mati. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kulit wajah Daisu langsung berubah pucat. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani memohon pengampunan lagi. Dia mengepalkan giginya, dan diam-diam menahan pemukulan dari Sima Ying. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kejahatannya telah terungkap. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari mengapa tetua Miao dan Sima Ying memukulinya. Setelah menyadari alasannya, maka tidak ada yang bisa dia katakan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima hukuman ini dalam diam. Ying itu sudah cukup, kamu bisa berhenti. Akhirnya, tetua Miao berbicara untuk memberitahu Sima Ying untuk berhenti. Setelah tetua Miao berbicara, Sima Ying dengan kejam memukul Daisu beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Daisu, kamu benar-benar mengecewakanku. Mempertimbangkan kakek kamu, aku tidak akan mengumumkan kejahatan kamu secara terbuka. Namun meski begitu, aku akan memberitahu kakek kamu tentang apa yang telah kamu lakukan, sehingga dia sendiri dapat menghukum kamu. Kembalilah, dan jangan terus-menerus menjadi aib di sini, tetua Miao berkata dengan dingin. Terima kasih tetua Miao, terima kasih saudari perempuan junior Sima, ucal Daisu. Kali ini, Daisu tidak berani ragu. Dia pun berbalik dan segera terbang menuju World Spiritis Alliance. Meskipun dia berhasil melarikan diri secara sempit, tapi Daisu tidak dapat bersukacita sedikitpun. Itu karena dia tahu bahwa setelah hari ini, prospek masa depannya telah hancur. Dengan status tetua Miao, jika dia ingin mengalahkan Daisu, maja itu akan semudah menginjak semut. Chu Feng, izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah kakek Miao. Di World Spiritis Alliance, selain kakek aku, dialah yang paling mencintai aku. Kakek Miao, dia adalah Chu Feng. Jika bukan karena bantuannya di Sima Villa, tidak hanya Ying tidak akan mampu menjaga jasad kakek, tapi Ying juga kemungkinannya akan kehilangan nyawanya di sana juga, kata Sima Ying. Ying kamu sudah sangat menderita. Namun yakinlah, aliansi spiritualis dunia kami pasti akan membalas kebaikan kakekmu. Ucap tetua Miao sambil berjalan mendekat, dan dengan lembut membelai rambut Sima Ying dengan sedih. Meskipun ekspresinya saat ini tidak sedingin sebelumnya, tapi wajahnya itu masih sangat tidak sedap untuk dipandang. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa tetua Miao memiliki ekspresi seperti itu. Dia tidak berpura-pura dengan ekspresinya itu, dan dia sebenarnya memang merasa seperti itu. Itu bukan karena Chu Feng atau Daisu, melainkan karena kematian Sima Huoli. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.